Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit review aksesoris dari Comexus untuk reel spinning. Ini ada reel stand 42 mm for Daiwa yang tipe R2, warnanya black silver, dan round knob aluminium Comexus Sailor 30. Ini warnanya juga black silver. Oke, dibuka dari round knobnya dulu. Untuk harganya sendiri, round knob ini saya dapat sekitar 170 ribuan. Kalau misalkan beli online bisa dapat voucher-voucher, bisa lebih murah lagi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Untuk round knobnya, ini materialnya aluminium. Ada tulisan Comexus Sailor 30. Untuk yang reel stand ini tipe R2. Di sini ada tulisan for Daiwa ya. Kalau mau dipasangkan di reel Daiwa, usahakan dilihat ininya for Daiwa. Nah, kalau yang ini untuk Shimano, karena nanti ulirnya itu berbeda pada bagian ininya. Coba dilihat yang for Shimano. Nah, ini kelihatan. Kalau yang ini Shimano lebih kecil dan yang Daiwa lebih lebar. Oke, untuk yang Shimano enggak saya bahas karena nanti akan saya pasangkan ke reel Daiwa LT. Untuk reel standnya ini ada tulisan Comexus 2 dan sini berlubang, bagian ujung bulat, enggak runcing banget bagian ujungnya. Kemudian untuk aksesorisnya dari reel stand ini ada di bawah kotak. Nah, ini mendapatkan 2 o-ring seal, nanti dipasangkan di bagian dalamnya sini. Oke, untuk reel standnya udah. Kemudian bagian round knob untuk aksesorisnya ada di kotak bagian bawahnya. Nah, ini aksesorisnya mendapatkan tool dan spare part atau bawaannya. Ini ada kunci L berbentuk bintang 6. Nanti ini digunakan untuk membuka bagian sini cover. Nah, di sini. Dan untuk aksesorisnya ini ada 2 o-ring seal pada bagian sini, pada bagian cover. Kemudian ada beberapa ini piring, ada 2 dan satunya pusing, dan beberapa spacer. Di sini ada beberapa spacer. Oke, coba dilihat dari aksesorisnya yang dari round knobnya. Ini susah bukanya. Untuk reel standnya itu saya dapat sekitar 100 ribuan ya, nggak sampai 110 kalau nggak salah. Itu dapat voucher atau potongan ya, kalau beli online itu nggak sampai 100 ribu dapatnya. Nah, ini untuk dalamnya dapat beberapa spacer. Nah, sepertinya ini spacernya ini untuk ketebalannya beda-beda ya. Coba diukur dari yang ini, salah satu ini 0,5, kita taruh sini, dan yang ini 0,1 ya, beda-beda. Terus yang ini 0,2, dan satunya lagi ada 0,4. Ini 39, asumsikan 4 aja. Kemudian ini ada 0,3, jadi dapat 5 ya. Untuk
spacernya, jadi nanti disesuaikan kebutuhannya pakai yang ukuran berapa. Nah, nantinya akan saya pasangkan ke reel ini, reel Daiwa LT. Untuk masing-masing berat dari round knob dengan juga reel stand. Oke. Nah, di sini ini untuk round knobnya dengan berat 13,7 gram, kemudian reel stand 6,5 gram. Langsung dipasang aja. Untuk reelnya sebelum dipasangkan 167 gram ya, 167 gram. Nanti kalau misalkan dipasangkan aksesoris ini nanti ada perubahan berapa gram, pastinya ada. Oke, pasang dari reel standnya dulu karena lebih mudah. Untuk spesifikasi reel stand ini serokan dulu. Untuk panjangnya 42,5 ya, 42,5. Untuk diameter ininya sekitar 18 mm. Oke, langsung aja ini pasang o-ringnya. Untuk pemasangan o-ring di sini kan dapat 2, pasang 1 aja. Untuk pemasangannya cukup mudah, tapi ini bukanya yang susah. Oke, ambil 1, udah pasang bagian sini. Nah, terus kita tekan sampai ke dalam, melewati ulir-ulir bagian dalam, kemudian tinggal pasang. Kencangkan sedikit, jangan terlalu kencang biar nggak cemat. Oke, ini untuk sudah dipasang reel stand. Sekarang lanjut ke bagian handle-nya. Ini bagian handle. Untuk bagian handle juga cukup mudah. Pemasangan dilepas skrupnya. Nah, karena saya sering licin ya pakai ini, kalau misalkan buat jigging saya coba pakai yang model round knob, kali aja lebih nyaman pemakaiannya untuk pegangannya. Kalau terlalu kecil kadang sering lepas kalau misalkan fed dengan ikan atau menggulung retrieve biasa. Jadi coba aja pakai reel stand ini round knobnya model kayak gitu. Ini di sini ada spacer bawaan dari handle originalnya. Untuk pemasangan bisa lihat di sini. Nah, ini untuk Shimano handle shaft tipe A, dan ini shaft tipe S yang dari Daiwa. Karena ini model dari Daiwa, jadi susunan pemasangannya seperti ini. Ini ada shaftnya, kemudian adjustment washer kita pakai yang ini aja, originalnya. Pakai yang paling tipis dulu, ini tipis. Oke, coba pakai ini aja dulu. Kemudian susunannya busing, langsung diaplikasikan. Ini model busingnya seperti ini, langsung masuk. Kemudian di sini ada bal piring. Nah, ini piringnya. Untuk piring ukuran piring 7, ketebalan 2,5. Nah, untuk diameter dalam karena itu kecil, saya langsung ke sininya aja, 396. Jadi asumsikan 4 ya, karena shaft memang lebih kecil dari lubang.
ini piringnya. Oke, langsung berarti ini piringnya 47 kali 25, 4 kali 7 kali 25. Untuk pelumasan saya menggunakan ini oli. Pada bagian sini dikasih sedikit aja. Saya jarang menggunakan grease karena takut kotor. Oh iya, ini belum dibuka. Coba dibuka dulu bagian dalamnya. Nah, nanti o-ringnya itu dipasangkan di sini. Diambil satu, pasangkan ke sini. Nah, karena di sini udah tersedia, jadi nggak usah ini buat spare. Jadi dikasih spare 2. Kemudian bagian dalamnya ini ada tutup, ini dari karet atau rubber. Nah, lubang seperti ini. Untuk diameter bagian luar, nah ini yang dimaksud 30 tadi diameter ininya, handle-nya. Kemudian nggak dipasang tadi ya, ini ya asumsi aja lah untuk panjang 42, sekitar 42-43. Oke, biar cepat langsung aja langsung pasang begini. Kemudian susunannya langsung piring terus skru. Ini ambil piringnya, nah itu di bagian dalam diusahakan masuk dulu sampai tenggelam pas sama shaftnya. Nah seperti ini, itu sudah merata. Sepertinya itu nggak perlu dikasih spacer lagi ya, soalnya kelihatan udah mendekati rata dengan permukaan piring. Jadi coba langsung pemasangannya. Oke, sedikit kasih oli biar putaran piringnya nggak macet atau lebih smooth bantingan. Nah ini udah muter, gue kencangkan sedikit lagi. Lancar ya teman-teman ya, bagus. Kemudian jangan lupa ini dipasang lagi buat melindungi ini skrupnya dari air, karena ini berlubang, ini rentan kemasukan air, jadi ini dipasang lagi. Kemudian untuk ini covernya, nah untuk cover bisa dikencangkan, nggak usah terlalu kencang biar nggak cemet. Untuk o-ringnya biar lebih awet juga. Kemudian langsung dipasang. Kalau misalkan ini ada jeda, nah ini bisa ada space lagi, mungkin spacernya bisa diganti dengan yang lebih tebal. Nah karena ini udah pas, udah rigid, jadi nggak perlu diganti yang lebih tebal atau lebih tipis. Yang penting putaran lancar untuk round knobnya. Oke, coba dipasang tampilannya seperti apa. Ini susah nih. Nah tampilannya seperti ini, cukup lebar, tapi ya untuk pegangan enak ya. Kalau misalkan buat retrieve itu nggak mudah lepas daripada mencubit gini. Kadang tangan kan kena air, licin. Ini juga sebenarnya licin, tapi kan pegangannya enak, bisa dapat semua gitu, dan nggak terlalu besar karena memang khusus reel yang ukurannya nggak terlalu gede. Nah ini modelnya seperti ini.
Warnanya saya pilih black silver ya biar serasi dengan reelnya. Nah, untuk reel stand gini, nanti ini ada joran, jadi ini melindungi dari file armnya biar enggak baret-baret. Atau misalkan di atas perahu ini juga bisa dimasukkan ke sela-sela apa gitu bagian perahu biar enggak mudah jatuh. Oke, setelah dipasang aksesoris dari Comexus ini, kira-kira beratnya menjadi berapa gram? Jadi pasti ada perubahan dari bobot. Oke, coba dipasang gini. Nggak bisa, coba dilepas dulu karena timbangannya nggak muat. Ada di 184 gram. Jadi tadi itu 167 ke 184 ya sekitar 17 gram lah. Jadi berat bertambah menjadi 17 gram. Jadi kalau misalkan dulu membangga-banggakan reel ini ringan sekian gram, ternyata ujung-ujungnya dipasang aksesoris seperti ini. Jadi kan ya hampir sama lagi dengan yang reel pada umumnya yang 180-an gram. Jadi ya dipertimbangkan dulu misalkan mau pakai aksesoris atau enggak. Tapi ya kalau aksesoris bukan cuman hanya mengutamakan bagus tampilan aja, jadi diusahakan fungsi juga tetap yang paling utama. Itu aja. Oke, mungkin sekian aja untuk review reel stand ini dan pemasangannya. Tampilannya seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa jadi referensi buat yang pengen mempercantik atau menghiasi dengan aksesoris Comexus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.